Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Nah, Sobat Edu sekalian, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai sejarah perkembangan bioskop di Kota Banda Aceh dari tahun 1930 sampai tahun 2004. Bioskop adalah tempat untuk menunjukkan pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Hai, itu kan yang tadi sore kamu kasih uang ya? Iya kan? Iya kali. Iya, iya ya. Hebat juga tuh pengamen, bisa makan di sini ya? Bos, belum tentu dia pengamen. Gambar hidup ini mulai diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 5 Desember 1900. Ini Aceh menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak memiliki bioskop. Padahal bioskop pernah menjadi salah satu hiburan bagi masyarakat Aceh. Lantas, mengapa Aceh tidak lagi memiliki bioskop? Perkembangan bioskop di Kota Banda Aceh juga terjadi dalam beberapa periode. Periode pertama. Periode ini dimulai pada masa kolonial dari tahun 1930 sampai tahun 1942. Periode kedua. Periode ini dimulai pada masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Periode ketiga dimulai pada masa kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 sampai tahun 1970. Periode keempat. Periode ini dimulai pada masa masuknya teknologi informasi tahun 1970 sampai tahun 1992. Periode kelima. Periode ini dimulai pada saat merosotnya bioskop di Kota Banda Aceh, yaitu dari tahun 1992 sampai tahun 2004. Perkembangan bioskop di Kota Banda Aceh ditandai dengan masuknya bioskop di tahun 1930-an. Yang diawali dengan berdirinya Deli Bioskop di Jalan Muhammad Jam dan Arek Bioskop di Penayung. Catatan sejarah menyebutkan bahwa bioskop telah ada sebelum listrik masuk ke Kota Banda Aceh. Hal menarik bukan? Kala itu, film yang paling banyak diputar adalah film Barat dan juga film Arab. Pemutaran film dilakukan secara manual dengan menggunakan pijar yang ditembak ke layar. Nah, film yang muncul pun masih tanpa warna dan tanpa suara. Maka di barisan depan duduk sebagian pemusik sebagai pengisi kebisuan. Kedua bioskop yang mula-mula masuk ke Banda Aceh merupakan milik pengusaha Cina. Bahkan usaha bioskop pada waktu itu belum memiliki keuntungan yang memadai. Tetapi banyak orang Tionghoa yang menganggap bahwa usaha ini adalah usaha investasi jangka panjang. Sekurang-kurangnya investasi di bidang tanah
dan bangunan yang tidak pernah mengalami penurunan harga. Periode kedua, perkembangan bioskop di kota Banda Aceh. Diawali dengan masuknya Jepang pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Dan film yang diputar pada masa itu film edukasi tentang Jepang. Periode ketiga, pada masa ini telah muncul dua bioskop, yaitu Bioskop Teater Garuda dan Bioskop Merpati di Penayung. Perkembangan bioskop sudah memiliki warna dan peminatnya sudah sangat banyak. Karena masyarakat pada saat itu kekurangan tempat hiburan. Aku mau bebas seperti burung. Tapi Tuhan bukan burung. Aku lebih senang jadi burung daripada jadi orang kaya yang hidupnya ditakar. Otak ini sudah beku karena tidak pernah dipakai. Aku tidak tahu lagi apa gunanya hidup. Periode keempat merupakan periode gejolak teknologi. Pun pengaruh televisi mulai masuk, tetapi usaha bioskop itu semakin meningkat. Pembangunan bioskop terus dilakukan, makin besarnya antusias masyarakat untuk menonton film. Aku akan pulang bersama Mas Topan dengan sepeda. Kau akan jadi hitam dan berdebu kalau setiap hari pulang kuliah diantar dengan sepeda ini, Mina. Mina. Jangan sia-siakan kecantikanmu disengat oleh abu dan matahari, Mina. Matahari itu sehat, Herman. Dan aku tidak peduli kalau kulitku jadi hitam kena sengatannya. Cuma orang-orang kota seperti kau yang selalu kupingin kelihatan pucat. Sementara di sini tidak ada abu. Kalau tidak ada mobil-mobil dari kota berkeliaran tanpa tujuan. Tapi aku datang hanya untukmu, bukan tanpa tujuan, Mina. Aku tidak mengundangmu. Atau kau takut dia tersinggung kalau aku mengantarmu dengan mobil? Ku dengar rata-rata orang cacat gampang tersinggung. Nah, pada tahun ini terdapat 5 unit usaha bioskop. Nah, apa saja? Yang pertama adalah Gajah Teater yang terletak di Simpang 5 yang didirikan pada tahun 1975. Yang kedua adalah Bioskop Elang yang didirikan di Setui 1978. Yang ketiga adalah Sinar Indah Bioskop yang didirikan di Penayung pada tahun 1979. Bioskop Jelita. Nah, bioskop ini didirikan di Berawi pada tahun 1979. Yang kelima ini adalah Bioskop Pas 21. Nah, bioskop ini didirikan di Pasar Aceh pada tahun 1980. Nah, kira-kira di antara 9 unit bioskop yang dibangun di kota Banda Aceh ini, apa saja ya bioskop yang paling bersejarah? Salah satu bioskop yang paling bersejarah di kota Banda Aceh adalah Garuda Theater. Karena pada tanggal 16 Juni 1948, Presiden Soekarno pernah melakukan pidato politik di gedung itu. Presiden Soekarno semangat perjuangan pemuda Aceh untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi, pada tahun 2000-an, apa saja ya bioskop yang masih ada? Sobat Edu, hingga tahun 2000-an kita masih memiliki beberapa bioskop yang beroperasi. Di antaranya Sinar Indah Bioskop, Penayung,
Jelita Teater di Berawe, Garuda Teater di Jalan Muhammad Jam, Bioskop Gajah di Simpang 5. Nah, Sobat Edu, kira-kira apa saja ya hal-hal yang mendukung perkembangan bioskop di kota Banda Aceh dari tahun 1930-an sampai tahun 2004? Nah, menurut penelusuran, bioskop ini bisa berkembang di kota Banda Aceh karena antusiasme masyarakat yang sangat tinggi terhadap kehadiran bioskop. Nah, masyarakat dapat mengenal tontonan baru berupa gambar hidup yang diperankan oleh manusia langsung dalam bentuk film di ruangan khusus. Ani, sepertinya untuk lebaran tahun ini kita nggak bisa plesiran kemana-mana. Dikarenakan tempat plesiran udah banyak yang ditutup. Gunung Kapur, Ragunan, sama Setu, dan tempat biasa kita naik bebek-bebekan pun ditutup. Oh iya, satu lagi Ani, tolong bilang sama encek-encek semua, untuk tahun ini kita nggak bisa nyorog. Sehingga bioskop selalu ramai. Dan dukungan dari para pengusaha yang terus membangun bioskop di kota Banda Aceh. Fasilitas yang disediakan di bioskop semakin baik dan memenuhi standar. Selain pengusaha bioskop, pedagang kaki lima, pedagang asongan, tukang becak juga mendapat penghasilan tambahan dari adanya gedung-gedung bioskop di kota Banda Aceh. Periode kelima ini merupakan periode akhir dari kehadiran bioskop di kota Banda Aceh. Kira-kira apa ya yang menyebabkan merosotnya usaha perbioskopan di kota Banda Aceh? Penyebab utama karena hadirnya televisi dan video, ya, masyarakat memilih untuk menonton film di rumah sendiri daripada membeli tiket di bioskop. Munculnya pembajakan film tap mengakibatkan bioskop menjadi sepi, sehingga usaha bioskop meredup. Kemudian masyarakat khususnya remaja menjadikan film ini sebagai panutan, hingga hal-hal yang tidak baik yang ditampilkan dalam film tersebut dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Keadaan ini ditambah dengan situasi Aceh sendiri, di mana pada saat itu Aceh dilanda bencana tsunami pada tahun 2004 dan diberlakukannya kanun syariat Islam di Aceh. Sobat Edu sekalian, itu dia video pembahasan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan terkait dengan pembahasan yang kita pelajari hari ini, silahkan komen di bawah. Bermanfaat ya Sobat Edu sekalian. See you on my next video. Oke, wassalam.